Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifandi Bustami dari Manajemen Administrasi Logistik kelas C. Hari ini saya akan menerangkan otoritas moneter. Otoritas moneter merupakan suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan keuangan. Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang Bank Sentral ini pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar pada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain, Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan Dewan Moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak terletak lagi pada pemerintah, namun pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Pada akhirnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang yang baru ini bukan menggantikan undang-undang sebelumnya, akan tetapi merevisi beberapa pasal setelah menambah beberapa pasal baru. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya senilai 2 triliun rupiah dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil dari revaluasi aset. Di Indonesia, yang digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas, yaitu Bank Indonesia dan Bank Pencipta Uang Negara. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian dari suatu sistem moneter. Fungsi pokok otoritas moneter yaitu yang pertama, mengeluarkan uang kertas dan logam, yang kedua menciptakan uang primer, yang ketiga memelihara cadangan devisa nasional, dan yang keempat mengawasi sistem moneter. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan tercapai dan memelihara kestabilan rupiah dapat dihasilkan secara efektif dan efisien. Berikut 3 pilar utama fungsi dan tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan dan kemakmuran masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digunakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar untuk mempercepat pemulihan. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter sebagaimana diketahui bahwa kebijakan moneter merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Tentunya sasaran tersebut perlu dicapai secara serempak dan maksimal, atau dengan kata lain, melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, dan inflasi yang rendah.
serta perkembangan keseimbangan neraca pembayaran yang baik. Banyak yang mempertimbangkan stabilitas harga sebagai tujuan utama negara yang sedang berkembang. Karena di negara berkembang banyak mengalami inflasi dan juga dirasakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif dalam menghadapi inflasi dibandingkan dengan kebijakan fiskal. Jika jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonominya. Untuk menghindari deflasi, dengan demikian dapat diharapkan bahwa kebijakan moneter dapat memperlancar jalannya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebagai salah satu bagian yang penting dari kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi Indonesia mempunyai peranan penting di dalam pembangunan nasional, sehingga kebijakan moneter lebih diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, serta stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter Indonesia memiliki jangkauan yang luas. Untuk itu, Bank Indonesia sebagai pelaksana otoritas moneter tidak hanya mengatur jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan real perekonomian, tapi juga mempengaruhi alokasi sedemikian rupa sehingga dapat mendorong kegiatan produksi dan investasi, terutama pada sektor-sektor yang mempunyai dampak besar. Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen, baik langsung maupun tidak langsung. Instrumen langsung yaitu instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen langsung pada umumnya bersifat tidak berorientasi pada mekanisme pasar dan tujuannya ada di bank sentral. Instrumen langsung mempunyai keuntungan bahwa dapat dipergunakan sebagai alat yang efektif bagi bank sentral untuk mengendalikan harga atau kuantitas kredit, terutama dalam tahap-tahap pembangunan atau dalam keadaan krisis yang bersifat sementara. Selain itu, untuk kondisi saat pasar keuangan belum berkembang atau bank sentral belum memiliki sarana yang memadai untuk menggunakan instrumen tidak langsung, instrumen langsung menjadi sangat penting dan efektif. Kerugiannya yaitu yang pertama, mengganggu dan menghalangi kompetisi yang sehat di pasar keuangan. Yang kedua, mengganggu mekanisme pasar bebas, dan yang ketiga, menyebabkan biaya-biaya yang mungkin tidak dapat dihitungkan. Terdapat beberapa bentuk instrumen langsung yang banyak dipergunakan, seperti penggunaan suku bunga, kartu kredit, dan kredit program atau kredit khusus bank sentral. Dan selanjutnya, instrumen tidak langsung merupakan instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen tidak langsung merupakan usaha untuk menekan sasaran moneter dengan cara mempengaruhi neraca bank sentral. Instrumen tidak langsung dirancang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan proses kebebasan keuangan yang menitik beratkan pada efisiensi alokasi tabungan dan kredit dalam perekonomian. Oleh karena itu, keuntungan utama instrumen tidak langsung adalah menghilangkan semua kekurangan yang ada pada instrumen langsung. Kerugian penggunaan instrumen tidak langsung antara lain bahwa instrumen ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh bank sentral. Instrumen langsung digunakan oleh negara-negara yang sedang berkembang, dan sedangkan instrumen tidak langsung digunakan oleh negara-negara maju. Jenis-jenis instrumen langsung. Yang pertama, penetapan suku bunga. Penetapan suku bunga merupakan instrumen langsung bank sentral berupa penetapan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan. Rancangan penetapan suku bunga dapat meliputi suku bunga tetap atau kisaran antara suku bunga pinjaman dan simpanan. Keefektifan instrumen langsung ini bertak pada kredibilitas sistem penegakan dan pengawasannya. Yang kedua, pagu kredit. Pagu kredit merupakan instrumen langsung berupa penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan. Penyebab kredit dibatasi maksimal karena dalam hal ini, bank sentral ingin mengendalikan jumlah atau kuantitas uang beredar dengan secara langsung mempengaruhi jumlah kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, rasio likuiditas merupakan instrumen langsung yang digunakan bank sentral dengan mewajibkan bank untuk memelihara cadangan primer serta memelihara suatu berharga tertentu atau mata uang tertentu dengan persentase tertentu. Yang keempat, kredit langsung. Kredit langsung merupakan instrumen langsung berupa penyaluran kredit secara langsung pada sektor, program, proyek, dan kegiatan tertentu.
Yang kelima, kuota rediskonto. Kuota rediskonto merupakan instrumen langsung yang mirip dengan kredit langsung melalui kuota untuk pemberian insentif pengembangan sektor tertentu. Dan yang keenam, ada instrumen lain. Instrumen lain terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pengguntingan uang. Instrumen ini merupakan instrumen langsung yang ditujukan untuk mengurangi uang beredar. Yang kedua, pembersihan uang. Dengan ada pembersihan uang, nilai uang diturunkan dengan persentase tertentu tanpa ada penggantian untuk jumlah yang diturunkan tersebut. Dan yang ketiga, penetapan muka uang impor. Penetapan ini berlaku bagi para importir yang akan melakukan transaksi pembelian dari luar negeri. Dengan ketetapan ini, para importir diwajibkan untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka lakukan untuk mengimpor barang yang mereka lakukan dari luar negeri. Terdapat 10 instrumen tidak langsung kepada kebijakan moneter. Yang pertama, cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dilarang oleh bank. Cadangan wajib minimum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer merupakan instrumen tidak langsung dari ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank melihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Sebagian alat likuid tersebut ada yang harus berada dalam bentuk kas dan sebagainya lain dalam bentuk giro. Yang kedua, cadangan sekunder. Pada umumnya, alat likuid yang dapat diperhitungkan sebagai cadangan sekunder berbentuk surat-surat berharga baik milik bank sentral maupun pemerintah. Tujuan penetapan cadangan sekunder pada umumnya berkaitan dengan upaya pemerintah atau bank sentral dalam rangka mendorong bank-bank untuk membeli surat-surat berharga milik pemerintah atau bank sentral. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank dengan pinjaman surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi permintaan kredit dari bank. Yang ketiga, fasilitas rediskonto. Fasilitas ini merupakan instrumen tidak langsung serupa dengan fasilitas diskonto dalam bentuk fasilitas pinjaman jangka pendek yang merupakan ketentuan bank sentral dalam menetapkan tingkat rediskonto surat-surat berharga pasar uang yang dapat digunakan dan dirediskontokan ke bank sentral. Yang keempat, operasi pasar terbuka merupakan instrumen kebijakan moneter langsung yang penting karena melalui operasi pasar terbuka bank sentral dapat mempengaruhi sasaran operasionalnya secara lebih efektif. Operasi pasar terbuka berbentuk kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral, baik di pasar primer maupun pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan menjual surat-surat berharga, biasa disebut kontraksi, yang akan berdampak pada pengurangan alat-alat likuid bank-bank dan selanjutnya akan memperkecil kemampuan bank-bank memberikan pinjaman. Demikian pula sebaliknya, apabila bank sentral akan membeli surat-surat berharga yang akan berdampak pada peningkatan alat-alat likuid bank-bank dan selanjutnya akan memperbesar kemampuan bank-bank memberi pinjaman, biasa disebut ekspansi. Yang kelima, fasilitas simpan bank sentral. Fasilitas simpanan bank sentral merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang berbentuk simpanan bank sentral yang berjangka sangat pendek. Fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari, namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu ditempatkan lain. Oleh karena itu, suku bunga fasilitas simpanan ini pada umumnya berada di bawah suku bunga pasar. Yang keenam, operasi valuta asing. Operasi valuta asing merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka. Bank sentral melakukan jual beli valuta asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar. Misalnya, apabila bank sentral membeli valuta asing, berarti bank sentral telah menambah jumlah uang beredar. Selain itu, permintaan akan valuta asing dapat menyebabkan melemahnya nilai tukar valuta sendiri. Yang ketujuh, fasilitas overdraft. Fasilitas overdraft adalah instrumen tidak langsung berupa fasilitas pemberian pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek. Oleh karena itu, fasilitas ini pada umumnya memiliki suku bunga di atas suku bunga sumber-sumber dana lainnya di pasar uang.
Yang ke-8, simpanan sektor pemerintah. Simpanan sektor pemerintah merupakan instrumen tidak langsung yang dapat digunakan oleh bank sentral, terutama untuk pengendalian likuiditas jangka pendek. Cara kerja instrumen ini sebenarnya hanya berupa realokasi simpanan pemerintah yang berada di bank sentral dan di bank-bank pelaksana atau umum. Apabila bank sentral akan mengurangi jumlah uang beredar, maka dapat dilakukan dengan realokasi simpanan sektor pemerintah yang berada di bank-bank umum ke bank sentral. Demikian pula sebaliknya. Yang ke-9, lelang kredit. Lelang kredit merupakan instrumen sementara yang dipergunakan dalam masa awal transisi ke penggunaan instrumen tidak langsung untuk mengubah dari pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. Oleh karena itu, instrumen ini biasanya hanya digunakan ketika pasar-pasar keuangan belum berkembang dan suku bunga patokan antar bank belum ada. Dan yang ke-10, imbauan. Imbauan juga dapat dipergunakan sebagai instrumen tidak langsung dalam pengendalian moneter oleh bank sentral. Imbauan akan menjadi efektif apabila bank sentralnya kredibel dan tidak sering dipergunakan.